Ya, ngomong tadi kan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, izinkan kami atas nama Sekolah Olahraga SOBP mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan ini, khususnya kepada seluruh peserta yang hadir. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, banyak sekali perubahan gaya hidup yang kita alami. Kita sering mendengar istilah stay at home, study at home, bahkan training from home. Perubahan pola hidup ini sangat berpusat di rumah saja dan berdampak kepada pola aktivitas anak. Dengan ditambah adanya gadget membuat anak kurang melakukan aktivitas fisik. Seperti yang kita saksikan di video sebelumnya. Bahwa banyak penyakit-penyakit fisik yang hadir di tengah-tengah kondisi corona seperti ini. Dalam webinar kali ini, SOBP hadir memberikan solusi kepada orang tua, terutama bapak dan ibu, untuk menjadikan panduan dalam memotivasi anak bagaimana strategi yang tepat dalam memberikan motivasi kepada anak agar tetap menjaga kesehatan dan berolahraga. Materi yang disampaikan akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama tentang fenomena yang terjadi di masa pandemi COVID-19, dan sesi yang kedua akan dijelaskan bagaimana strategi-strategi yang tepat guna memotivasi anak agar tetap aktif berolahraga. Dan acara ini akan kita tutup dengan sesi tanya-jawab melalui WhatsApp group. Jadi segala bentuk pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp group masing-masing. Siap. Adapun yang akan memberikan materi pada hari ini adalah seorang pakar pendampingan tumbuh kembang anak. Beliau adalah Curriculum of Development di Sekolah Olahraga SOBP. Beliau juga Head of Program Real Madrid Foundation di Indonesia. Dan beliau juga banyak berkiprah di PSSI menangani pembinaan usia dini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sambut kepada Bapak Muhammad Arifin. Kepada Bapak Muhammad Arifin, kami persilakan. Baik, terima kasih Coach Mazda atas pembukaannya. Alhamdulillah pagi ini bisa berjalan sesuai jadwal yang sudah disediakan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada para peserta yang turut berpartisipasi pada acara hari ini. Sebetulnya acara hari ini adalah sesi sharing and caring. Karena saya yakin semua yang hadir di sini punya kepedulian terhadap olahraga, punya kepedulian terhadap anak-anak. Sehingga kita di sini punya kesamaan bahwa kita akan mencoba bersama-sama tumbuh kembang. SOBP sendiri sebetulnya adalah sebuah program pendidikan dan pelatihan olahraga, tapi kita fokus pada untuk usia dini 16 tahun ke bawah. Sehingga SOBP ini kami bentuk tahun 2016, itu pun melalui beberapa kajian, karena sebetulnya SOBP ini lahir karena waktu itu ada aturan klub licensing. Kebetulan kita dari Barito Putra dulunya, ada tim usia dini yang harus mendapatkan lisensi dari AFC, sehingga kita mencoba membangun visi sebenarnya usia dini yang cocok buat kita khususnya, dan untuk Indonesia itu yang bagaimana. Awalnya kita cuma membuka di Banjarmasin, ternyata banyak yang satu visi merespon, sehingga kita sekarang ada di Sumatera, di Jawa, di Jakarta, dan di Kalimantan ada. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan fokus ke materi. Ini materi pertama webinar kami. Kenapa kita pilih motivasi pada anak? Karena apapun kegiatannya adalah pusatnya pada anak. Sedangkan yang penting bagi anak adalah yang penting dia termotivasi. Mengenai bentuk kegiatannya dan sebagainya, sifatnya relatif. Tapi yang utama adalah kita harus bisa memotivasi. Baik, judulnya sesuai dengan yang kita
sesuai dengan tema motivasi anak agar tetap berolahraga di masa pandemi. Next. Nah, ini saya kira sudah jadi kenyataan kita sendiri, semua bidang, mau ekonomi, mau industri, termasuk olahraga, ya semua satu statementnya adalah ya stay at home, work from home, study from home, bahkan training from home. Yang kedua adalah jaga jarak, yang ketiga adalah pakai masker, yang berikutnya adalah selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer. Dan yang terakhir harus menjaga imunitas dan kesehatan dengan berolahraga. Ini sudah menjadi tema nasional, bahkan sampai Pak Presiden juga seperti ini. Nah, kita tinggal ikut saja. Sekarang kita akan fokus untuk adaptasi di bidang olahraga. Next. Nah, ini kenyataan dicermati ya. Dulu saat normal, sebelum ada COVID, saya yakin anak-anak itu pasti kesulitan berolahraga. Karena apa? Di situ ada 3 parameter. Ya, waktunya mungkin nggak pas, karena ada sekolah, ada les, dan sebagainya. Kalau anaknya bisa, orang tuanya yang nggak bisa. Wah, kamu ngomong. Masalah di transportasi, dan sebagainya. Itu berhubungan dengan waktu. Kemudian dengan anggaran. Pasti butuh anggaran biaya untuk bayar kalau kita ingin. Kita lihat di aset. Lokasinya belum tentu dekat rumah. Nah, ini sebagai kenyataan. Nah, di masa COVID, semua ini terhapus. Karena anak 24 jam. Nah, jadi tidak perlu anggaran yang tinggi, tidak perlu memerlukan waktu untuk transport kemana-mana ke lokasi latihan, ya sudah. Seharusnya di masa COVID ini, nah, olahraga menjadi gaya hidup yang penting bagi keluarga, terutama anak. Nah, karena anak ini di keluarga masih dalam pimpinan orang tua, ya sekarang yang kita undang adalah para orang tua atau pembina olahraga. Next. Ini biasa Bapak di rumah pulang kerja ya sudah nemenin belajar. Tapi begitu masa COVID, Bapak ini orang tua punya peran sebagai pemimpin, sebagai follower, role model, disciplinarian, psychologist, teman, dan juga anggota keluarga, bahkan ditambahi satu status lagi, bapaknya, ibunya adalah seorang coach atau pembina olahraga. Ini tolong dicermati, Bapak Ibu akan menjadi seseorang yang perfect, karena 24 jam ketemu sama anak. Anak butuhnya, dia punya pemimpin, dia punya follower, dia punya contoh, dia punya yang mendisiplinkan dia, dan juga ahli psikologi, punya teman, juga punya coach. Jadi tolong, ya memang nggak enaknya 24 jam di dalam rumah dengan anak, ya ini. Kita dituntut berperan sempurna. Next. Nah, COVID dan kegiatan olahraga. Ini pokoknya ada 3 yang kami sampaikan. Yang utama, jaga kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, khusus anak, pasti energinya dan dia tetap aktif. Ini tantangan yang berat. Kalau kita membuat aktivitas, otomatis dia akan makan tidur saja. Dan dia habis makan gadget dan sebagainya, sehingga tidak aktif. Nah, ini yang terakhir adalah situasi yang umum. Kita semua bidang, bahkan saya sendiri juga masih, ini tidak pasti semua. Klub profesional Liga 1 Barito Putra ini juga nggak jelas. Mau terus apa enggak? Sehingga menimbulkan kecemasan. Tapi solusinya di tengah kecemasan COVID, olahraga memberi tawaran. Fantastis, bisa menurunkan stres. Ya, ini tolong diviralkan. Sehingga di masa COVID, berolahraga di rumah itu menjadi kebutuhan, menjadi prioritas utama keluarga. Next.
Nah, ini saya bedah secara keseluruhan. Keep fit, tetap bugar. Nah, itu bisa dipelajari, dibaca-baca. Bugar itu ada dua, bugar fisiknya dan bugar mentalnya. Ini saya highlight, saya lebih fokus pada terminologi sport science dari Amerika. Kenapa saya pilih? Karena mereka fokus menyeimbangkan antara pendidikan dan olahraga. Sehingga mereka punya gambaran seperti ini. Fisik dibagi dua, energi fitness dan muscular, itu jelas. Energi aerobik, anaerobik, sehingga kita pun nanti kalau mau untuk melakukan aktivitas, tinggal pilih, kita tinggal centang mau yang mana yang dilatih. Karena terminologi fisik ini agak ekstrim. Kita sering mendengar latihan fisik, rata-rata dijawab latihan fisik adalah latihan meningkatkan kondisi fisik. Ini yang perlu tambahan menurut saya. Latihan fisik itu adalah disiplin terhadap prosedur ilmiah. Kalau mau melatih fisik tanpa memahami ilmiahnya bisa bahaya. Bisa injury, bisa overtraining, undertraining, dan sebagainya. Nah ini. Nah tubuh kita ini bisa bergerak, itu kan adalah kebugaran ototnya dan kebugaran sistem energinya. Bisa saja ototnya nggak kuat, energinya masih banyak. Atau kebalik, ototnya masih kuat, energinya habis. Nah, ini tolong dicermati. Jadi nanti kalau kita mengamati atlet atau anak saat berolahraga kita amati, ini capeknya kenapa ya? Ototnya apa sistem energinya? Jadi kita tahu apa yang terbaik. Nah, berikutnya mental. Menyederhanakan mental yang sifatnya praktis. Mimpi seorang pelatih, mimpi seorang pembina olahraga, mimpi orang tua. Di wajah anaknya itu ada 4. Nomor 1 motivasi. Motivasi untuk kalau main bola ya motivasi untuk menang. Setelah dia pengen menang, pastikan dia confident. Bahwa dia bisa untuk menang. Nah, yang ketiga adalah konsentrasi. Untuk menang harus konsentrasi. Caranya bagaimana? Mempertahankan fokus selama aktivitas, selama pertandingan dan sebagainya. Nah, terakhir itu ada kurang jernih. Ingat, banyak kasus-kasus di olahraga persiapannya bagus, pas hari H masuk lapangan grogi, punya masalah emotional control. Jadi yang penekanannya adalah mereka paham nggak bahwa ada sumber-sumber emosi saat berolahraga. Bisa dari penonton, bisa dari teman, bisa dari latih, bisa dari lawan dan sebagainya. Nah, ini perlu diajarkan juga memahami sumber-sumber emosi. Saat memahami ada sumber emosi itu keluar, dia akan sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Next. Nah, ini saya akan membuat simpel, karena targetnya latihan di rumah dan kondisinya COVID. Nah, ini statement rata untuk dunia ya. Baiknya 55 sampai 85. Kalau di masa normal itu naik antara bisa 70 sampai 85. Tapi karena masa COVID diturunin 55 sampai 85. Di bawah itu tidak berarti apa-apa, percuma latihannya. Di atas itu berbahaya. Tolong ini menjadi panduan dan ini simple, nggak perlu alat. Jadi aktivitas stop deh, cek denyut nadi berapa 10 detik kalikan 6 rumus 220 min umur. Jadi harapannya ini panduan praktis yang bisa training from home. Ya, nggak usah perlu alat yang mahal. Next. Nah, ini saya tambah informasi buat baca-baca. Di situ ada, kalau kita 55 ya di situ gambarnya ya seperti orang berjalan kaki, tidak berat. Apa yang meningkat yaitu improves overall health and health recovery. Ini tujuan kita masa COVID di rumah ya untuk anak-anak ya ini. Tapi kalau nanti 60% ya naik. Nah, 60% itu bagi banyak lemak. Nah, itu ada bisa meningkatkan daya tahan dan membakar lemak. Naik lagi
baru aerobic fitness dan sebagainya. Ini silakan dipilih sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi kita ingatkan masa COVID sebaiknya kita ikuti yang paling bawah dulu. Karena kita tidak paham situasi anak, daya tahannya dan sebagainya. Kita ikutin aja. Next. Nah ini tambahan untuk baca-baca. Kalau volumenya tinggi, intensitasnya tinggi, bisa cedera. Tapi kalau volume tinggi, ya, volumenya tinggi, kemudian intensitasnya rendah, itu yang berkembang. Daya tahannya, fleksibilitasnya, dan sebagainya. Next. Nah, ini saya tulis untuk anak-anak maupun pemain profesional. Ini saya dapat saat saya kunjungan ke Real Madrid, di Santiago Bernabeu, ke Valdebebas, training ground mereka. Saya lihat anak-anak usia dini itu ketatnya seperti pemain profesional, lebih ketat lagi. Saya tanya, loh, ini anak-anak kok aturannya sedetail seperti profesional? Jawabannya simpel. Kan mereka calon pemain profesional, ya harus profesional dari kecil. Siklus hidup seorang atlet atau olahragawan atau kehidupan normal anak-anak di rumah itu terdiri dari 3. Training, recovery, and nutrition. Training itu berlatih olahraga, recovery itu di luar latihan, bisa istirahat, bisa belajar, dan sebagainya. Dan yang penting terakhir nutrisi. Ini juga saya terapkan ke tim Liga 1. Kami akan hitung aktivitasnya sampai ke nutrisinya. Jadi tidak ada alasan lagi pas pertandingan status gizinya rendah atau energinya nggak cukup, itu berbahaya karena kami investasi ke pemain. Kalau gaya hidupnya nggak jelas, bahaya. Next. Nah ini tambahan. Ini kondisi ideal ya. Kondisi ideal ini saya ambil dari FIFA. FIFA itu olahraga yang digemari di seluruh dunia, makanya mereka hati-hati buat aturan. Jangan sampai buat aturan yang salah. Di situ anak usia 6 tahun sebaiknya sekali seminggu. Itu pun 45 menit. Usia 8 tahun mulai naik, tapi waktunya tambah bisa dilihat. Itu yang 6 tahun datang cuma main, tidak ada latihan, kita main-main aja terus. Nah itu nanti naik dan sebagainya. Ini sebuah gambaran untuk jangka panjang menyiapkan atlet. Tapi di usia dini mereka normal dulu. Anak yang normal. Next. Untuk khusus COVID ya. Khusus masa COVID, tolong ini diperhatikan. Anak-anak perlu aktivitas tiap hari ya. Tiap hari. Itu 1 jam. Nah, untuk remaja juga ya 1 jam 1 hari. Untuk dewasa, untuk lansia di situ ada semua. Jadi ini dengan para dokter memberi saran, kita tinggal ngikutin aja di masa normal disarankan seminggu sekali karena ada sekolah, ada les, capek, sebagainya. Tapi di masa COVID setiap hari ada dosis latihan. Ya. Oke, next. Nah, ini tambahan aja. Ini gambar-gambar mulai sejak lahir sampai berprestasi secara ilmiah sudah ada aturannya. Ya, daripada bingung-bingung membuat sistem pengembangan atlet. Ya. Oke, next. Nah ini waktu tinggal 1 menit lagi, Pak. Siap. Ini saya sebutin lagi. Ya. Jadi SOPP ini mau nggak mau sebelum kita melakukan literatur research dan studi komparasi. Literatur research kita banyak sport science dari Amerika, dan kemudian kita studi komparasi saya Real Madrid, karena kami punya program tiap tahun kita ke sana untuk komparasi. Nah, kami coba masukkan ke program SOPP. SOPP asalnya di Banjarmasin, 1 kota, ternyata banyak pihak yang coba membangun di kotanya masing-masing.
setidaknya kami mencoba memberikan visi tentang bagaimana mengelola usia dini. Next. Nah, ini khusus Barito Putra, karena kami lahir dari sini. Saya pegang Barito itu mulai 2010 sampai sekarang. Mulai dari waktu itu masih divisi 1. Halo. Sampai ke sekarang di Liga 1. Itu pun saya perlu 6 tahun untuk naikkan dari divisi 1 ke Liga 1. Perlu 6 tahun. 2016 saya fokus ke usia dini. Ya, lahirlah SOPB ini sekarang. Next. Nah, saya kira itu. Jadi gambarannya bagaimana COVID dan olahraga kita sudah buka. Terutama kita fokus COVID-nya. COVID ini merubah gaya hidup kita. Nah, olahraga pun kita juga coba cari referensi supaya ini cocok. Nah, kita sudah sampaikan referensi kita, harapannya ini bisa membantu orang tua. Tidak khawatir lagi untuk menentukan dosis latihan dan bentuk latihan. Oke, waktu saya kembalikan ke moderator. Silakan, Saudara. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Demikian tadi telah kita ikuti pemaparan sesi pertama. Sebelum kita lanjut pada sesi yang kedua, kami akan memutarkan sebuah video yang berisikan tentang rekomendasi gerakan-gerakan aktivitas fisik yang bisa dilakukan anak di rumah. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk tetap on video dan off audionya, supaya perjalanan webinar ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kami ingatkan untuk seluruh pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp di grup. Video kami putar sekarang. Up next, high knee jacks in 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Up next, high step march in 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rest time. Up next, ski hops in 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rest time. Up next, jumping jacks in 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. You're 3 minutes in. Good job and keep exercising. 7, 28, 29, 30. Rest time. Up next, Running Man in 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rest time. Up next, reach and squat in 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rest time. Up next, the windmill in 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rest time. Ya, demikian tadi beberapa contoh gerakan yang bisa anak-anak lakukan di rumah. Setiap gerakan memiliki nama sehingga mudah untuk diingat dan bisa memotivasi anak untuk melakukannya secara mandiri. Sebelum masuk ke sesi yang kedua, kami informasikan apabila ada pertanyaan kepada Bapak Muhammad Arifin, silakan ditanyakan melalui WhatsApp group. Dan kami informasikan juga kepada seluruh peserta pada acara webinar SOBP ini, kami menyiapkan beberapa door prize yang bisa didapat dengan cara memfollow Instagram SOBP di SOBP_ID. Lalu berikan komentar mengenai pelaksanaan kegiatan pada foto flyer kegiatan. Door prize akan kita berikan kepada 5 orang yang memberikan komentar terbaik. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke sesi kedua, sharing knowledge dari Bapak Muhammad Arifin. Kepada Bapak Muhammad Arifin, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Coach Masdra. Silakan operator slide-nya.
Sekali lagi, sebetulnya sesi pagi ini kan sebetulnya seperti curhatnya SOPP, karena kami mengelola olahraga usia dini menghadapi beragam problemnya. Nah, makanya kita untuk hari ini kita bisa sharing knowledge, ya. Nah, setelah kita tahu tadi pandemik COVID-19 dan olahraga. Nah, sekarang kalau sudah kita sepakat menemukan apa yang harus dilakukan anak, ilmunya sudah kita pelajari. Nah, sekarang problemnya adalah anaknya ini mau apa enggak. Makanya kita coba bahwa kita sama-sama bagaimana sih sebenarnya memotivasi anak. Referensi kami adalah tentu adalah ilmu yang harapannya kita bisa menerapkan pada anak-anak. Tadi kan sudah ada di awal sudah kita sampaikan, peran orang tua itu ya pelatih, ya ahli psikologi, ya teman, ya menjadi hakim dan sebagainya. Di presentasi. Oke, next. Nah, ini adalah statement ilmiah untuk mencetak generasi yang hebat. Kita ngomong atlet, padahal ini enggak. Peraih Nobel ini untuk bagaimana dia mahir. Apapun profesinya. It takes 10 years. Perlu menyiapkan waktu 10 tahun. Sehingga kita sekarang sudah tahu kenapa itu di junior juara, di seniornya hilang. Ya karena konsep 10 tahun itu banyak tidak dianut. Sehingga terjadi namanya early maturation. Ya. Berprestasi terlalu dini, akhirnya apa yang terjadi? Di usia yang seharusnya dia berprestasi di senior, menjadi profesional, hilang. Dan hilangnya bukan karena skillnya. Hampir rata-rata penelitian menunjukkan bahwa banyak atlet dari junior ke senior tidak bisa bertahan, penyebabnya satu, tidak punya sikap profesional. Kita sudah tahu kalau ngomong sikap itu apa? Problem di fisiknya, di tekniknya, atau taktiknya, enggak. Ini di mentalnya. Next. Nah ini untuk profesional umum ya, apapun karirnya, pilot dan sebagainya, ini perlu persiapan. Sehingga kami membuat highlight 16 tahun ke bawah itu sebaiknya saat di wisuda dia mempunyai karakter yang baik. Mengenai kompetensinya dan sebagainya itu masih relatif. Karena masih ada waktu lagi naik ke 17 tahun itu biasanya lulus SMA masuk kuliah. Disitulah dia persiapan profesional. Tapi dengan modal karakter yang baik, sehingga dia punya motivasi, punya konfidensi, akan memudahkan dia untuk mempunyai passion atau mencapai target yang dia inginkan. Sehingga di atas 20 tahun, atau saat di wisuda kuliah 21 tahun, dia benar-benar profesional. Yang saya lihat justru kebalik. Sarjana di wisuda justru bingung, merasa dirinya belum siap untuk terjun di profesional, akhirnya mencoba magang, menjadi sukarelawan dulu untuk mendapatkan pengalaman. Ini yang salah banget. Next. Nah ini saya mengikuti diskusi yang ada Pak Menpora membuat statement. Ternyata sistem pembinaan olahraga ini dengan masa COVID berubah. Jadi di masa COVID itu kayaknya prioritasnya bukan olahraga prestasi, tapi olahraga kebugaran, rekreasi, dan pemasaran. Itu menjadi target utama, tapi bagus juga. Sehingga kita bisa riset sistem di masa COVID ini paling tidak setahun 2 tahun. Masa setiap keluarga berolahraga. Harapannya banyak. Talent scouting kita juga melakukan banyak yang berolahraga, bakat banyak. Ini mau nggak mau yang menerapkan sistem. Ini sistemnya. Kapan dia berlatih cukup di desanya saja, nggak usah jauh-jauh. Kapan di kecamatan itu diambil yang berbakat saja, mana yang di kabupaten berbakat, mana provinsi sampai ke timnas. Sangat ironis, sama usia 10 tahun, 12 tahun harus bertanding nasional. Berbahaya sekali. Next. Nah, ini saya kira umum.
Kenapa kita hari ini kita ambil motivasi? Banyak pembina olahraga, pelatih olahraga, itu ada yang mendewakan fisik, ada yang mendewakan teknik, ada taktik mental. Apalagi di sepak bola. Sepak bola itu sekarang ditemukan teori baru namanya tactical realization. Ternyata para ilmuwan di sepak bola itu stres. Jose Mourinho, pelatih-pelatih profesional itu stres. Kenapa? Latihannya sedikit, dituntut menang. Nggak punya waktu banyak untuk berlatih. Akhirnya mereka menemukan teori baru tactical realization. Yang penting taktik untuk menang. Ya, silakan saja. Kita punya masalah yang beda-beda. Nah, untuk kali ini saya akan ambil mental yang utama. Karena kita sudah tahu dosis latihan fisik, dosis latihan teknik, itu kita terangkan ke anak. Problem kita bukan dosis latihannya, tapi dia mau melaksanakan fokus atau enggak mentalnya. Ya, tadi ada 4, motivasi, efisiensi, konsentrasi, dan kontrol emosi. Next. Nah, ini saya cermati lagi, ini adalah bagian pembangunan olahraga. Tolong diambil motivasi saja. Karena ini judulnya motivasi. Ini slide-nya. Jadi di slide tadi jelas. Suaranya rame itu di belakang itu, Kak. Dengar semua. Kenapa judulnya hari ini motivasi? Ini menanda. Tolong semuanya. Atau punya anak. Kita butuhkan 2. Bakat dan motivasinya cukup. Bakat ini anugerah Tuhan, kita nggak bisa protes. Sepanjang hidupnya harus kita tingkatkan terus. Jadi apa hari ini judulnya motivasi ini? Karena bahkan bagaimana sistem olahraga. Webinar berikutnya kita akan bahas sport science, kita akan bahas kepelatihan, kita akan bahas facility, kita akan bahas sistem kompetisi dan sebagainya. Ya, untuk pertama kita fokus ke motivasi karena dia paling bawah. Udah. Next slide. Bisa full screen juga. Nah, ini gambaran bahwa sebetulnya seorang manusia itu melakukan aktivitas, kita lihat di kepala otak itu apa yang terjadi. Mereka menangkap sinyal dari telinga, dari mata, ya, pendengaran, penglihatan, daya penciuman, masuk ke otak. Di situ ada drivers. Driver itu identik dengan motivasi. Dia berniat merespon. Tapi setelah merespon, dia punya keinginan, dia harus berpikir bagaimana apa yang harus dilakukan, dan juga harus ada behavior bagaimana menyikapinya. Nah, terakhir adalah kredensial, yaitu sistem atau kepercayaan yang dia yakini dia harus berbuat itu. Di situ ada intrinsic motivation, extrinsic. Sekali lagi saya pesan ya, motivasi yang ideal adalah intrinsik dari dalam diri, meskipun nggak mudah. Rata-rata kita karena rata-rata masih ekstrinsik. Dia mau berlatih karena temennya baik-baik, dapat sepatu baru, nggak apa-apa, tapi temporary, bukan ideal. Lama-kelamaan harus itu. Kalau Bapak Ibu punya atlet atau anak punya intrinsic motivation, udah. Tinggal ngetut nol saja, ikutin aja. Nah, ending dari semua itu, saya tulis di bawahnya, apapun caranya Bapak Ibu memperlakukan anak, mengajari anak, dia berkarakter yang baik. Next. Nah, ini parameter yang simple. Kalau nanti Bapak memberikan perlakuan kepada anak di rumah, ciri-ciri dia termotivasi yang bisa dilihat oleh mata, itu dia senyum dan semangat. Ya, yang fun and worthy. Worthy itu ya bangga dengan apa yang dikerjakan dan merasa dirinya berharga dan dihargai. Saya kira ini parameter yang bisa dilihat. Makanya di SOBP itu kadang-kadang kalau habis latihan kita minta komentar anak, suruh nge-tap smile or not.
Kalau anaknya smile berarti ngelatihnya benar. Kalau cemberut, ya ini masalah. Karena ini hubungannya dengan motivasi. Parameternya simpel. Next. Next slide. Oh, ya. Ini tambahan aja. Jadi ini dari ilmu psikologi, kalau kita ngomong mental, itu ada huruf U terbalik. Intinya jangan berlebihan dan jangan kurang. Terlalu termotivasi tidak boleh. Kurang motivasi tidak boleh. Yang benar apa? Optimal. Bukan minimal atau maksimal. Efeknya itu. Kalau minimal ya fun-nya atau kegembiraannya itu rendah. Tapi kalau terlalu tinggi ya juga tidak bagus. Jadi optimal. Jangan berlebihan, sedang-sedang saja. Kemudian yang sebelah kanan adalah flow zone. Challenge, satu tantangan. Memberi tantangan kepada anak, hati-hati. Jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Itu ada namanya flow zone. Dilihat, sedang-sedang saja. Kalau kita di atlet bisa kita lihat, kalau dia overconfidence, saya kasih beban yang berat supaya dia merasa dia harus berlatih lagi. Tapi kalau nggak confident, saya kasih tugas yang ringan supaya dia muncul confidence-nya. Flow zone. Bapak Ibu yang di rumah. Next. Nah ini peran orang tua. Ini nanti bisa dipelajari, materinya di-sharing ke peserta oleh panitia. Ini ada, sudah saya sebut di awal sih, peran orang tua, ya, jadi contoh, jadi ya konselor, orang yang bantu, dan sebagainya. Next. Nah ini tolong, karena saya anggap yang hadir di sini adalah cinta olahraga. Ayo kita rame-rame bilang ke Pak Presiden, bilang ke Gubernur, bilang ke tetangga-tetangga kita. Kalau olahraga ini loh manfaatnya, daripada pusing orang tua, bagaimana sih cara membangun karakter, bagaimana kemampuan sosialnya, itu ada semua lengkap di olahraga. Jadi tolong diviralkan. Di tengah orang bingung mau ngapain, tawarin olahraga. Ini loh manfaatnya banyak. Ya, oke, next. Nah, ini tips. Tips ini bisa ya referensi, samping nanti Anda juga mencari referensi lain. Jangan memunculkan kecemasan. Nah, ini hati-hati. Banyak saya punya di SOBP ini banyak orang tua kan ya menuntut anaknya perfect. Berubah sesaat. Sempurna dalam waktu yang singkat. Nah, hati-hati. Ada efeknya tadi kalau terlalu cepat. Menjadi pemimpin yang inspirasional. Jadi gini, guru, orang tua atau pelatih yang cuma bisanya menyuruh, itu adalah pelatih biasa-biasa saja, orang tua biasa-biasa saja. Tapi kalau orang tua, pelatih atau guru bisa memberi contoh, itu orang tua yang baik. Tapi ingat, masih ada satu tahap lagi yang penting. Orang tua yang hebat adalah menginspirasi. Ya, menginspirasi anaknya. Pelatih menginspirasi pemainnya, guru menginspirasi siswanya. Ini yang perlu. Inspirasi itu kadang tidak perlu dicontoh, tapi diberi pemahaman, dia akan semangat. Ya. Kemudian beri kesempatan anak untuk mengambil keputusan. Ini di olahraga banyak saya lihat pemain-pemain profesional yang saya lihat ada beberapa yang ya kemampuan mengambil keputusannya tidak bagus. Kenapa? Saya lihat di usia mudanya dia tidak pernah mengambil keputusan, dia ngikutin perintah pelatih. Begitu di level profesional yang situasinya sudah mereka yang menentukan di lapangan. Jadi kalau pertandingan itu 85% terserah atlet itu ya. Kita yang di luar ini cuma 15%. Jadi kalau mereka tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri, bahaya banget. Nah, kita harus beri kesempatan. Kemudian buatlah checklist. Ini penting. Jadi kita tahu kebiasaan anak, mana yang membuat dia semangat, mana yang membuat dia down. Nah ini perlu. Orang tua punya checklist, pelatih punya checklist, jadi enak. Kalau saya punya atlet banyak, macam-macam ragamnya, saya punya checklistnya. Oh si ini harus diingatkan dengan kasar. Dengan teriak-teriak, ini cukup dirangkul, dibisikin.
ini cukup diajak diskusi, sharing, dan sebagainya. Ya, ini ya, bikin checklist. Apa yang membuat anak itu motivasi. Nah, yang kelima ini, jika ada keraguan, cari info. Atau tanya, chat ke SOBP. Karena kita juga enak kalau ada diskusi-diskusi seperti ini, bisa membantu kita juga. Daripada nanti cari-cari sendiri dan sebagainya, kita punya komunitas SOBP, ya kenapa tidak? Kita diskusikan aja. Next. Nah, ini saya titip, kenapa saya pasang, ini seperti kita itu ditanya sekarang. Ini khususnya hak anak ya, usia dini. Usia dini, rata-rata pelatih, guru, orang tua menuntut menang. Betul. Tapi saya tanya, arti menang apa? Kalau di SOBP, arti menang bukan skor. Arti di SOBP, arti menang ya pemenuhan hak anak. Apalagi di SOBP dia berlatih bayar atau pertandingan nggak dimainkan. Saya nggak tahu. Itu fair bagi anak. Karena pelatihnya takut kalah. Karena manajemennya nggak pengen kalah, malu. Orang tuanya harus menang dan sebagainya. Kalau di SOBP kita visinya adalah memenuhi hak anak. Ini hak asasi anak ya. Itu dari bawah ke atas. Athlete first, winning second. Anak yang penting anaknya dulu. Jangan sampai demi kemenangan anaknya dikorbankan. Naik lagi, fondasi berikutnya. Hak anak untuk mendapat kesenangan. Makanya itu fun tadi. Berikutnya hak anak mendapatkan kesempatan yang sama. Mau kurus, mau gendut, mau berbakat atau tidak, selama mereka komitmen, mereka berhak untuk mendapatkan kesempatan. Nah, itu naik-naik dan seterusnya. Ini silakan. Intinya yang kita tulis sampaikan adalah ini hak anak yang harus dipenuhi. SOBP harus memenuhi semua, berarti menang SOBP. Meskipun skornya kalah. Ya, next. Nah, ini membangun karakter. Ini lanjutannya. Tadi dia ada highlight, ending dari usaha kita, orang tua, apapun di usia dini dan remaja. Di wisuda, di usia 16 tahun, yang utama adalah karakternya. Sehingga kami harus di SOBP sangat detail banget bagaimana karakter ini bisa dijalankan dengan baik. Yaitu ada definisi karakter, nah, siklus yang wajib dalam keseharian. Jadi tolong ini diterapkan pada anak-anak, pada atlet, pada siswa. Satu, berkomunikasi. Kalau Bapak Ibu pelatih dengan atletnya komunikasinya satu arah, sudah tidak benar. Komunikasi itu syaratnya simpel, dua arah. Dan tahu teori komunikasi bahwa 70% komunikasi yang paling bagus adalah non-verbal, nggak pakai ngomong. Makanya di SOBP, para coach teacher-nya kontraknya yaitu banyakin non-verbal. Kontraknya ada 3. Selalu bertepuk tangan, memberi semangat, selalu memberi jempol, dan menepuk bahu untuk memberi semangat. Jadi 3 ini yang harus dibanyakin. Karena itu diteliti lebih efektif dari verbal communication. Berikutnya memotivasi, sudah kita bahas. Nah, yang terakhir adalah mendisiplinkan dengan cara yang positif. Sekali lagi, mendisiplinkan dengan positif itu kontrak, tidak ada negatif. Hukuman tidak ada. Suara keras tidak ada. Menyindir tidak ada. Membuli tidak ada. Kita harus berikan dengan cara yang positif. Anak melakukan perilaku yang menyimpang, kita harus rangkul, kita ajak diskusi, kita semangatin supaya dia lurus lagi. Nah, mengenai karakter, kebetulan kami literatur research, kita fokus pada 6 karakter aja. Banyak sekali. Nomor 1 kita adalah respect. Nomor 1 respect. Responsible, truth, fair, care, be good citizen. Ini ada keliru ketikan kayaknya. Mestinya truth itu bukan, diganti care, peduli. Ini cara membacanya gini ya. Nomor 1 respect. Kalau di SOBP, respect itu nomor 1 pada Allah. 2 pada diri saya sendiri, makan yang baik, istirahat yang baik, berlatih yang baik. Yang ketiga baru respect pada orang lain. Jadi cara bacanya di SOBP seperti itu. Yang kedua responsible. Tanggung jawab nomor 1 pada Allah, pada Tuhan. Nomor 2 baru pada diri, baru orang lain. Jadi semuanya seperti itu.
Nah, terakhir itu ada warga negara yang baik. Kenapa ini kami tekankan? Karena kita tahu bahwa sebetulnya ini yang perlu ditekankan lagi. Respect. Karena kita bingung, respect pada orang lain. Diutamakan. Padahal dia makan nggak sehat, istirahat nggak cukup, latihan nggak sungguhan, dan sebagainya. Ini sudah melanggar arti respect. Makanya kita punya, dan kita juga hasil survei ke orang tua. Ya, orang tua itu pertama kita parents gathering, ngotot, anak saya harus menang sepak bola. Oh baik, kita kasih pilihan. Tolong diurut 4 hal. Nomor 1 sekolah, 2 sepak bola, Tuhan, dan ya keluarga. Ternyata jawabannya sama. Ternyata bagi orang tua itu yang penting nomor 1 Tuhan. Yang kedua keluarga, yang ketiga sekolah, yang keempat sepak bola. Sepak bola enggak penting. Membuat bahwa aturan tentang karakter nomor 1 itu kepada Tuhan. Pada diri baru orang lain. Next. Mohon izin Pak, waktunya tinggal 1 menit. Oke, siap, terima kasih. Nah ini tolong banyak teori bagaimana implementasi karakter. Di SUMP kita permudah. Kalau mau bangun karakter gampang kok. Bikin aturan menurut rutinitas anak, mulai bangun tidur sampai tidur malam. Tolong ditulis. Kasih tahu dia. Tidur sebaiknya jam 5, sholat jamaah dan sebagainya. Habis itu berolahraga bareng-bareng, habis itu mandi, terus sarapan, dan baru mengerjakan tugas. Bangun karakter gampang banget. Asal kita punya rutinitas bagi anak. Tulis rutinitasnya apa. Setelah aturan ditulis, diskusi anaknya. Dek, mau ya ini ya? Sepakat ya, nanti subuh kita jamaah, habis itu jalan-jalan ya. Ya udah. Beri kesempatan untuk adaptasi. Intinya bangun karakter adalah membuat rutinitas. Nggak usah susah-susah. Kalau Bapak Ibu keliru membuat rutinitas, ya itu perlu diatur lagi. Jangan-jangan aturannya yang salah. Kita kan jelas, ada respect, ada responsible. Aturan tentang responsible yang mana? Aturan tentang respect yang mana? Kita tulis semua. Next. Ya ini terus, next lagi, next. Nah ini banyak dipakai oleh perusahaan besar. Bagaimana membangun karakter karyawan. Padahal aslinya membangun karakter anak juga. Setelah Bapak Ibu ini ada siklus ya. Forming, storming, norming, performing, adjourning. Ini dipakai dalam dunia perusahaan. Pertama forming. Forming itu buat aturan yang disampaikan ke anak. Ini dek ya. Storming itu akan terjadi perdebatan. Anak lupa, cepat bagian dan sebagainya. Storming. Terjadi badai, akan kacau, ada pertentangan. Tapi setelah didiskusikan dengan baik, baru berjalan normal. Setelah normal, baru dia perform. Kasus kita di usia dini, mereka perform karena paksa, diancam, dan sebagainya. Bukan melalui proses ini, tapi proses membangun tim, membangun anak. Next. Nah, ini kesimpulan untuk yang tahapan kedua. Sekali lagi saya rutinitas. Tolong dibantu anak-anak di rumah, tempelin di kamarnya, sampaikan aja diskusi. Dek, hari Senin gini ya, hari Selasa gini ya. Training from home, study from home, working from home. Ya kan? Sampai semuanya. Nah, siklusnya ada 3. Atur tentang latihan olahraga, atur tentang recovery-nya, atur tentang makanannya. Jangan sampai tiap hari minta GoFood terus, makanannya mie goreng terus, jangan. Nah, dengan melaksanakan kegiatan sesuai rutinitas, harapannya kita bisa membantu anak menjadi generasi yang berkarakter, bugar. Nah, ini kata-kata yang penting. Saya juga ngajar di kampus, problem saya cuma 2. Saya tidak bisa membantu anak menemukan passion-nya. Bersyukur kalau Bapak punya putra-putri, punya atlet sudah menemukan passion. Saya pengen ke sana, Coach. Bapak, saya pengen ke sini. Itu passion.
Dia tahu mana yang dituju. Setelah dia punya passion, baru dia jadi berkomitmen dengan membangun karakter tadi. Selesai sudah. Dua hal ini aja. Pastikan putra-putrinya menemukan passion-nya. Passion ini dia nyaman melakukannya nyaman. Bukan karena uang, bukan karena dia merasa buat dirinya sendiri. Dan merasa sukses dan sebagainya. Dan setelah menemukan, pastikan dia berkomitmen. Next. Kurang satu ya. Nah, oke, ini pesan saya. Mohon maaf, banyak yang kita sampaikan. Statement yang kami sampaikan adalah tidak lepas bukan kami merasa lebih baik. Kami memang membutuhkan visi dan misi yang jelas dalam menangani anak-anak di SOPP. Visi dan misi sudah kita share. Harapannya kami bisa mendapatkan kritikan, koreksi, masukan agar kami bisa membantu para generasi ini menjadi generasi yang bugar, berkarakter, ya, sehat dan berprestasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, ini adalah awal webinar kita. Tunggu webinar kita selanjutnya karena kita punya banyak pengelolaan di SOPP yang perlu kita minta masukan ke teman-teman. Ada sport facility, ada sport science, ada sport competition, ya macam-macam ada semua. Ya istilahnya tidak lepas bahwa kami ini memang mengelola tim profesional, klub profesional, ternyata mengelola usia dini juga harus profesional manajemennya. Makanya kita bikin SOPP di 2016. Dan kami tahu ini masih jauh dari sempurna, dan sekali lagi saya terima kasih atas atensinya. Saya tidak menyangka kalau banyak yang hadir, tapi sekali lagi ini bukan akhir pertemuan kita, justru ini menjadi awal kita akan bergandengan membantu generasi Indonesia untuk menjadi generasi yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Gus Mas. Silakan Gus Masda. Oke, demikian pemaparan untuk materi kedua tentang bagaimana strategi-strategi memotivasi anak pada masa pandemi COVID-19. Ini masuk ke sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan pilih dari beberapa pertanyaan yang masuk ini. Sebelumnya, operator akan memutarkan contoh-contoh video yang sudah kita lakukan kepada siswa sekolah olahraga SOPP. Dan demikian salah satu contoh video yang terdokumentasi oleh kami dari siswa sekolah olahraga SOPP. Berikutnya untuk masuk ke sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama Pak Arifin dari Ibu Eni. Beliau adalah seorang guru PJOK dari Provinsi Bandar Lampung. Ini mempunyai pertanyaan, bagaimana cara mengedukasi orang tua tentang pentingnya olahraga yang dilakukan selama masa pandemi, terutama kegiatan di rumah. Seperti itu Pak Arifin. Oke, langsung dijawab ya. Ya, langsung dijawab. Oke, jawabannya simpel Bu. Kalau kami di SOPP, kenapa kita rutin ada parents gathering, pertemuan dengan orang tua. Di situ kita diskusi. Itu rutin. Jadi kuncinya satu, parents gathering, titik. Selama ibu tidak melakukan parents gathering, ibu akan seperti bingung nanti. Yang ini tanya ini, yang ini tanya ini. Makanya parents gathering pertama kami, karena simpang siur keinginannya orang tua, kita balikkan. Kita kasih format. Tolong diurutkan.
sepak bola, Tuhan, keluarga, sekolah. Mana yang penting? Jawabannya sama. Di situ berarti sudah ada kesamaan visi. Nah, baru kita tingkatkan. Ibu mohon bisa nggak dilaporkan ke kami si anak-anak ini sholat subuh tepat waktu atau terlambat, dibangunkan atau ini kecil-kecil. Kuncinya adalah rutinitas. Selama ibu bisa men-share rutinitas ke orang tua dan minta orang tua balik mengembangkan informasi ke kita untuk jadi bank data pengelola, ya sudah, itu berarti betul. Sama dengan di SOBP kasusnya sekarang, justru orang tua rame-rame curhat ke kita. Pak, malas kita ingatin, nah dan sebagainya. Ini tadi kan di awal kita perlunya kalau kita ngelola sekolah sepak bola, ngelola nomor 1 tadi kan ada 3. Rutin berkomunikasi 2 arah, selalu dimotivasi dan didisiplinkan secara positif. Jadi intinya kita kan mengajak jalan-jalan yang lurus. Kalau dia sudah lurus, kita motivasi terus. Bagus, bagus. Dia mulai belok, kita rangkul. Diluruskan lagi dengan cara yang positif. Ingat ya, tidak ada cara yang negatif. Ya. Untuk pertanyaan di web, di chat, mungkin yang tidak ada di sini, nanti tim kita akan menjawab. Tenang saja. Karena sudah pekerjaan tim kita, tiap hari monitor WA, grup orang tua ada di seluruh Indonesia, curhatnya apa, kita wajib. Karena kita bukan melayani anaknya saja, keluarganya kita layani. Ya, jadi itu poinnya adalah lakukan parents gathering rutin. Sehingga terjadi kesamaan visi dan misi. SOBP, banyak orang tua menarik anaknya keluar, ada. Nggak cocok dengan visi kita, keluar, ya tidak apa-apa. Ini fair. Jangan kami suruh belok arah. Kami punya visi memang seperti ini. Kalau orang tua nuntut menang, terus visi kita diubah, enggak. Makanya kita berharap, kenapa kita bisa buka cabang di Sumatera, Jawa, Kalimantan, ya kita menawarkan visi kita. Jadi buat ibu di Lampung, enggak usah berkecil. Lakukan parents gathering, bangun komunikasi yang rutin, nanti lama-lama orang tuanya yang kejar ibu. Karena ibu adalah pusat informasi, pusat ilmu. Dia tanya bagaimana, ya pusatnya di ibu. Makanya mereka akan, tadi it takes 10 years. Kalau saya nerima anak usia 8 tahun, paling enggak dia akan 8 tahun ikut saya, sampai 16 tahun. Jadi video tadi anak-anak SOBP pada saat bulan puasa itu mereka training from home seperti itu. Ada hadiahnya yang terbaik kita kasih buah. Bukan uang. Bukan apa. Kita kasih buah-buahan karena nutrisi. Sementara itu Mas Dra. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Arifin. Kita langsung bacakan untuk materi pertanyaan yang kedua dari saudara Irawan Bekti. Beliau adalah mahasiswa dari Surabaya. Ini ada pertanyaan. Menurut informasi, pandemi COVID-19 akan berlangsung sangatlah lama, kemungkinan sampai awal tahun 2021. Bagaimana membuat latihan di rumah dengan media yang fun dan sekaligus terukur, Pak? Oke, baik. Ya, kalau kemarin ikutin diskusi dengan Pak Menteri pun merubah ya tujuan pengembangan olahraga Indonesia. Padahal kalau kita ikutin long term athlete development semuanya terjawab. Ya, training at home, training from home. Kita sangat beruntung karena kita fokus di usia dini. Sehingga kita sudah tahu programnya, alhamdulillah sekarang bisa dilakukan tiap hari di rumah. Jadi 16 tahun itu kita punya program latihan mulai fisiknya, tekniknya, taktiknya, ini jadikan program harian. Kita share ke anak-anak dan itu yang dilakukan. Nanti mungkin bisa dilihat di LTAD, apa sih untuk 6 tahun apa yang dikembangkan fisiknya. Sebetulnya kami punya buku sih, buku SOBP kita sudah kita siapin untuk membantu para orang tua, para pelatih usia dini, supaya tidak kebingungan dalam menentukan prioritas latihannya. Makanya hari ini temanya motivasi. Selama anaknya termotivasi, selesai. Mau disuruh apa aja, oke. Nah, dengan long term athlete development, Mas Bekti nggak usah takut, sudah ada porsinya masing-masing. Tadi kan it takes 10 years.
perlu 10 tahun menciptakan seorang generasi yang hebat. Nanti disesuaikan anaknya usia berapa, tahapannya bagaimana. Setidaknya tidak buru-buru untuk harus berprestasi. Ya, ini menarik karena ini memang umumnya kita kebingungan kalau di SOPP kita komit dengan orang tuanya, kita kasih drill latihan. Mana yang kita kasih contoh, namanya ada jumping jack dan sebagainya. Mana yang mereka boleh kreatif sendiri. Silakan. Mungkin itu Gus. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Arifin. Kemudian kembali lagi pertanyaan berikutnya dari Bapak Septian, beliau guru dari Mojokerto. Ini menyampaikan bahwa fenomena pandemi COVID-19 ini membuat anak bosen dan selalu melakukan bermain game di dalam rumah, terutama gadget, Pak. Nah, bagaimana memotivasi anak supaya anak ini lebih meminimalisir bermain gadget untuk terus melakukan aktivitas fisik di rumah, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jawabannya ada di materi ya. Gampang banget, Pak. Tadi kan kuncinya ciptakan rutinitas. Tulis, dudukan anaknya, jangan ngomong. Dek, hari Senin ini ya, boleh main gadget, tapi jam sekian-sekian. Dia punya passion, biasa berkomitmen. Tadi kan 2, passion, komitmen. Ya, jadi sekali lagi, Bapak tidak usah khawatir. Bapak bikin list. Senin pagi, sampaikan. Selasa pagi, share ke orang tua. Ya kan? Baru orang tua nanti mengirim data ke kita. Orang tua harus paham dulu bahwa tujuannya kita mendampingi tumbuh kembang anak mereka daripada mereka pusing. Kenapa tujuannya seminar hari ini adalah seperti orang tua, karena mereka di rumah jadi pemimpin. Nah, nanti kalau Bapak menjadi coach atau guru, Bapak tinggal sharing dengan orang tuanya. Materi ini Bapak bikin seminar lagi dengan orang tuanya nggak masalah. Ini bagus. Karena ini untuk membangun kesamaan visi, Pak. Kalau itu sudah ada, selesai. Semua orang tua akan satu visi, semuanya latihan. Nggak ada yang nganggur anaknya. Kenapa? Kalau nggak latihan, ya berarti kamu tidak punya passion dan komitmen. Rata-rata anak suka olahraga. Kenapa dia bermain gadget? Ya karena tidak ada tawaran atau komitmen rutinitas yang ditawarkan oleh orang tuanya. Orang tuanya juga bingung, Pak, mau ngapain? Makanya hari ini harapannya kita bisa share, membantu orang tua di Indonesia, supaya tidak kebingungan dalam membuat rutinitas. Tadi saya minta tolong manfaat olahraga diviralkan. Ini penting banget. Tadi pertanyaan sebelumnya berarti sampai 2021. Pemerintah PON untuk 2021. Kenapa seperti itu? Pertimbangan medis. Seluruh kehidupan bangsa Indonesia hari ini, nomor 1 is safety. Keselamatan dulu. Jadi lupakan jual beli, lupakan mall, lupakan olahraga prestasi. Yang penting adalah stay at home, jaga kebugaran, gunakan masker, berolahragalah. Nah, olahraga disebut ya. Makanya saya minta yang hadir ini adalah nanti viralkan ke kota masing-masing, di lingkungan masing-masing. Mungkin itu Mas Dra ya. Mas Dra, monitor. Gangguan teknis. Kita tunggu. Semoga suara saya masih bisa didengar. Jadi COVID-19 ini pemerintah sudah statement 2021. Agenda PON. Itu berarti sudah keputusan pemerintah melihat potensi pandemik di Indonesia. Jadi kita bisa ngikutin aja. Ini masalah keselamatan hidup bangsa. Jadi kita harus ngalah, olahraga harus di-reset tujuannya. Konsepnya di-reset lagi. Hari ini
saya mengajak teman-teman bagaimana merisetnya. Sementara kami sudah sampaikan materi kita lebih banyak literatur research, sport science, sehingga kami terapkan di SOPP. Silakan Coach Masdra, sudah monitor? Ya, monitor kok, Pak. Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Roni Saputra, beliau seorang guru dari Sulawesi Selatan. Ini menanyakan bagaimana cara meningkatkan serta mengukur tingkat kebugaran jasmani ketika anak-anak sedang berada dan beraktif dalam rumah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Di SOBP kita punya list test and measurement. Punya list test and measurement dalam keadaan normal, ada yang pakai alat, ada yang enggak. Untuk modifikasi pandemik, kita harus merubah test and measurement di rumah yang pakai alat. Push up, sit up, ya, skipping yang bisa dilakukan. Ya, nanti Coach Masdra saya minta di-share ke grup mengenai tes-tes di rumah. Yang penting yang dites apa aja? Fleksibilitas. Ya, yang penting untuk usia 16 tahun ke bawah sebenarnya cuma 3, Pak. Yang harus keren di usia 16 tahun ke bawah itu cuma 3 secara fisik ya. Flexibility, balance, and coordination. Lupakan speed, lupakan strength, lupakan power, dan sebagainya. Ya, itu cuma sebagai informasi bahwa dia udah bagus untuk usia dia. Tapi target yang harus dicapai adalah 3. Flexibility, balance, and coordination. Nanti Coach Masdra bisa share rapotnya SOBP ya, tes anak-anak ke para peserta. Ya, kami juga perlu masukan juga. Apa yang kami lakukan belum tentu benar. Tapi setidaknya kami mencoba memotivasi anak dengan membuat tes dan mengukur secara periodik. Bisa 3 bulan sekali siklus akademik kita, sehingga kita tahu orang tuanya bisa baca, tumbuh kembangnya sebetulnya parameternya simple. Belum memenuhi perkembangan, sudah memenuhi atau melebihi perkembangan. Kita tidak menjudge dia bagus atau enggak. Sesuai dengan perkembangan. Ya, jadi kita membiasakan mereka fokus pada dirinya sendiri. Dia harus meningkatkan kualitas diri sehingga kita menghindari atau membandingkan dengan orang lain. Itu kita lakukan. Mengenai membentuk tim, ya kita akan selama mereka respect, mereka responsible, mereka care, bangun timnya gampang. Tapi pastikan mereka terbiasa dengan dirinya sendiri dulu. Oke, next. Silakan Gus Masdra. Ya, ada pertanyaan dari Saudara Muhammad Wildan Ardi, personal trainer di salah satu gym di Surabaya. Ini menanyakan bagaimana menyusun program latihan fisik untuk anak-anak, Pak. Kaitannya dengan volume dan intensitas. Oke. Di anak-anak, tadi kan sudah ada di materinya, itu mengenai volume dan intensity. Di masa COVID ini kan semuanya sudah parameternya adalah denyut nadi yang itu kita pakai yang paling bawah. Berarti intensitas rendah, volumenya bisa sedang atau tinggi. Jadi untuk anak-anak, karena fisik ini cuma 3 yang dikejar, harus perfect. Flexibility, balance, and coordination. Anda harus kejar ini. Bukan harus punya endurance yang bagus, punya speed yang bagus. Enggak. Ini harus disampaikan. Karena jangan sampai nanti terlalu dini kita fokus pada 3. Kan ada 4 tuh. Flexibility, strength, speed, and endurance. Padahal di usia 16 tahun ke bawah fokusnya itu flexibility, balance, and coordination. Ini cuma dirangsang saja dengan beban dirinya sendiri. Makanya ada personal trainer, pastikan ini ada komitmen dengan klien. Sesuai ilmu Pak, sesuai ilmiah, usia anak ini yang dikembangkan ini. Sehingga bentuk latihannya seperti ini, dosisnya seperti ini, volume intensitasnya. Sekali lagi, latihan fisik bukan latihan meningkatkan kondisi fisik. Tolong itu dicatat.
2021. Setahun depan. Itu kalau memang syaratnya sudah tidak ada COVID-19 peningkatan lagi di tiap kota, ya silakan, normal berarti. Kalau belum, ya seperti Liga Jerman, pemain yang mau masuk stadion pastikan dia sudah swab test, rapid test, tiap mau bertanding, clear, penonton tidak ada. Ya sudah, itu yang terjadi di sini. Makanya hari ini kita ajak teman-teman, Bapak, Ibu, orang tua, guru, pelatih, pastikan virtual. Ya, zaman now ini, kalau saya bilang SOBP, saya ditanya ada di HP saya enggak? Kalau nggak ada di HP saya, berarti SOBP bohong. Sama dengan Bapak Ibu. Mau latihan, pelatih, guru, malam broadcast ke orang tua. Bapak Ibu, besok latihannya ini ya. Ya sudah. Ini saya juga bantu di KONI Jatim. Saya di bidang sport science. Kita punya puslada, atlet-atlet puslada tetap latihan pagi sore, dan itu online training. Program kita bagi, jadi pada saat Zoom seperti ini, saya tinggal lihat dia melakukan dengan benar apa enggak, programnya sudah ada. Jadi memang nggak enak banget, Pak. Memang harus semuanya online. Ya, memang sudah zamannya seperti ini. Itu Mas, silakan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Ade Wahyu Asririat Ningsi, jawab guru PJOK dari SD 149 Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kami di pedesaan terkendala orang tua banyak yang nggak memakai HP Android, Pak. Jadi setiap tugas online hanya ada beberapa yang bisa mengikuti. Kemudian, bagaimana kita sebagai seorang guru untuk memantau, terutama memantau si anak tersebut, supaya tetap bisa mengikuti pembelajaran online berolahraga, Pak. Oke, terima kasih. Ya, semoga di Bengkulu makin ditingkatkan karena sudah zamannya internet, pemerintahnya nanti meningkatkan sampai desa-desa. Tapi kita tidak boleh menyerah keadaan apapun. Selalu kita harus mencari cara karena ini adalah memberi manfaat untuk generasi kita. Semoga di sana masih ada bisa WA, bisa kirim rekaman video, tidak perlu online. Malam kirim WA ke orang tua, video potongan-potongan atau program latihan. Bu, besok di ini ya. Bu, besok dilaksanakan, direkam, terus dikirim ke WA grup ya. Ingat, kenapa bisa seperti itu? Kan tadi kata-katanya cuma dua, passion and commitment. Selama Bapak Ibu bisa menemukan passion mereka, dia akan berkomitmen tetap dilaksanakan apapun perintah atau program latihan dari Bapak Ibu sekalian. Memang ini pekerjaan yang berat, apalagi Ibu yang di Bengkulu ini dengan kondisi internetnya terkendala di desa. Tapi kalau Bapak Ibu menawarkan visi ke orang tua, Bu, ini bahaya ya, manfaat olahraga tetap dilakukan Bu ya. Mungkin tidak online nggak apa-apa, tapi direkam via WA aja dikirim ke saya. Kalau nggak bisa video, di-capture aja. Ini untuk melihat komitmen si anak, bukan orang tuanya ya. Kita ini lagi fokus pada anak. Parameter ke anak cuma dua. Kita membantu dia menemukan passion-nya, dan kita ajak berkomitmen. Selesai. Itulah generasi yang baik. Pekerjaan kita seumur hidup yaitu mendampingi anak, yaitu mengajari dia menemukan sebenarnya kamu sukanya apa sih? Pengen jadi apa sih? Itu passion. Alhamdulillah kalau di usia dini dia ada menemukan. Ya, jadi tetap semangat Bu, tetap komunikasi dengan tim di SOBP sehingga kami pun siapa tahu nanti suatu saat SOBP bisa dibuka di Bengkulu sehingga kita bisa bantu pemerintah daerah untuk fokus pada pembangunan Bengkulu melalui olahraga. Ya, mungkin itu Mas Dra. Oh, ini ada
banyak ternyata tidak punya Android. Bagaimana kalau tidak punya Android? Berarti tidak bisa komunikasi via internet. Mau nggak mau harus manual. Orang tua kalau perlu mengirim laporan. Kalau mau di SOBP, orang tua kita kasih form. Yaitu rutinitas. Sekolahnya belajar mau enggak? Subuh tepat waktu atau enggak? Nah ini berarti dari internet berubah ke manual. Tapi ya tetap harus ada. Ya mau tidak mau kita lapor aparat desa, Pak ini ada program pendampingan, tolong dibantu. Collecting data. Data di rumah-rumah tolong dikumpulkan sehingga Bapak Ibu tetap punya data. Mereka komitmen enggak untuk melaksanakan latihan di rumah. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mereka tidak berolahraga. Meskipun tidak ada internet. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab kita akhiri. Bahwa dengan berakhirnya sesi tanya jawab tersebut tadi, maka kita telah sampai di penghujung kegiatan webinar hari ini. Sukses selalu, Gus Bastra, sukses. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Coach Kolit, Pak Kolit. Iya, foto-foto. Selamat pagi juga, Pak Arifin. Terima kasih Pak Arifin. Sukses sehat selalu Pak Arifin. Sukses selalu ya. Sehat-sehat. Terima kasih. Kami harap Bapak Ibu bisa berkenan follow Instagram kami di SOBB_ID dan juga subscribe channel YouTube kami di SOBB Indonesia agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan kegiatan dan pendampingan tumbuh kembang anak di Indonesia. Semoga pada webinar berikutnya bisa terselenggara lebih baik lagi. Keep healthy, stay at home, SOBB your future partner. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya SOBP. Hadiah door prize akan kami umumkan di grup WhatsApp para peserta. Siapa? Akan kami kirimkan sesuai dengan pemenang yang sudah mengomentari Instagram di SOBB ID. Kemudian kena saya. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Olahraga. Terima kasih. Terima kasih. Jaya. Terima kasih semuanya. Lombok. Terima kasih Pak Arifin. Semoga sehat selalu. Tersuun Pak Arifin. Dan rekan-rekan semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga. Webinar pertama soalnya. Masih ya, Pak. Jangan lupa selalu makalahnya, makannya share. Pak Kolit. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Semangat pagi. Selamat pagi, Coach. Iya, Salam olahraga. Jaya.